Baik, ini adalah tutorial Landsbox X bagian ketiga. Kita akan mempelajari bagaimana menambahkan data korpus atau mengindeks data korpus yang asalnya dari data yang ada dalam hard disk kita ya, hard disk komputer yang kita pakai. Kalau di manualnya ya, itu ada di halaman 6 dan 7. Ya, halaman 6 dan 7. Alright. Oke, saya akan buka dulu Landsbox-nya. Kita akan kembali lagi ke manualnya ya. Kita buka Landsbox X. Tadi manualnya itu bilang begini. Um, Landsbox allows you to work with your own Cobra. Jadi, kita bisa gunakan Landsbox untuk menganalisis korpus yang kita punya di dalam hard disk kita. Landsbox supports a wide range of file formats, TXT, docx, PDF, PBTX, or XML. Jadi bisa juga dia mengindeks korpus dengan berbagai macam format. Ya, biasanya kan hanya TXT ya, tapi Landsbox bisa dengan berbagai macam format termasuk docx atau Word, PDF, bahkan juga XML. Ya. XML ini bahasa dokumen yang bisa digunakan di internet. Ini contohnya yang TXT sebelah kiri, yang XML sebelah kanan. Jadi nomor satu, persiapkan datanya di sebuah folder. Ini kita pasti sudah mempersiapkan ya. Yang kedua, di My Data itu masukkan informasi-informasinya. Kemudian kita bisa mengapa ya, membuat dokumen, mengetek ya, melakukan anotasi, part of speech, head word atau lemma ya, grammatical relations, kemudian semantics. Ini tentu saja untuk yang bahasa Inggris. Kalau yang lengkap ini mungkin ya, klik load corpus, corpus is loaded, klik on continue. Oke, cukup straightforward ya informasinya. Hmm, Oke, saya sudah punya. Sekarang saya akan coba itu mengindeks data yang bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu ya, sebentar. Saya akan cek dulu. Um, saya ada, sorry, ada beberapa korpus yang bahasa Inggris ya. Um, karena saya di rumah, saya harus cari dulu nih. Oke, sudah ada ya. Jadi kita mulai dari sini. Oh, sorry, sorry. Di sini add corpora. Ya, tadi ya. Nah, sebelumnya kita kan bahas menambahkan korpus lewat corpus hub. Kita masuk ke sini dulu. Ya. Nah, kemudian nama korpusnya, sampel ini apa aja ya? Saya memasukkan paper saya yang bentuknya TXT aja dulu ya. Bahasanya udah bahasa Inggris. Kemudian kita bisa buka ya. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa drag file dan foldernya ke situ langsung ya. Um, saya akan buat dulu sebuah folder di komputer saya.
Jadi ini ya, saya buat foldernya, kemudian saya akan drag ke situ. Lah, ini udah masuk ya. Tagging saya akan pakai full ya, grammatical dengan semantik. Nah, ternyata untuk yang semantik ini kita perlu menginstal PyMuses. Nah, PyMuses ini juga saya terlibat di dalam pengembangannya untuk yang bahasa Indonesia. Jadi PyMuses ini adalah semantic tagger versi Python ya. Uses semantic tagger versi Python. Kita klik yes aja, biarin aja. Kemudian tagging optionnya ada default English tagger. Oh, belum bisa di apa namanya? Belum bisa diklik ya. Jadi harus tunggu instalasi PyMuses-nya itu selesai dulu. Ya, default English tagger juga default English tagger. Kita cek more details-nya, corpus version. Ya, nggak apa-apa deh. Tadi tambahin 1.0. Oke, kita bisa ubah-ubah ini ya. Tag name, annotation description, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, text dates, text types, compilers, dan sebagainya, dan sebagainya. Description bisa kita isi juga, ini korpusnya tentang apa ya. Ya, fitur ini nanti ada regek, nanti kita bisa bahas ya. Ya, create text. Dan install, sorry, kita akan load korpusnya. Jadi load itu artinya dia akan membaca data yang ada di dalam uh, mesin kita. Kemudian, nah ini juga ternyata grammatical tagger juga harus download juga ya. Tapi ini kemungkinan hanya perlu dilakukan satu kali karena kalau kita sudah mendownload di komputer kita, ya, komputer yang kita punya, maka nanti ketika kita mengindeks korpus kita tidak usah melakukannya lagi. Ya, tadi kita udah download semantic tagger sudah tadi ya. Kok download lagi? Anyway, tadi PyMuses. Tiger kenapa di-download lagi ya? Oke, sekarang ini sedang mengindeks korpusnya. Hanya ada satu file ya. Jadi di folder yang saya punya itu tadi, ini cuma ada satu. Kalau ada lebih pun nggak masalah sebetulnya ya. The corpus is loaded and ready to use. Kita klik OK, apa? Nggak dengar lah. Sorry, ada anak saya. Ya sana, nanti aja. Ya, makasih. Nanti aja. Oke, sudah di load. Harusnya ini udah beres ya. Harusnya. Oke, saya akan close aja. Kita akan cek di korpusnya ini. Nah, korpusnya sudah muncul ya. Korpusnya sudah muncul. Nah, ini artinya kita sudah ada di korpus yang apa namanya? Korpus yang kita indeks tadi ya. Nah, sekarang saya akan mencoba em, menambahkan korpus yang versi XML ya. Jadi saya punya teks yang udah ada notasi XML-nya ya. Dan ini teks berbahasa Indonesia. Kita akan coba mendownload menggunakan teks yang non bahasa Inggris. Di sini ada daftar bahasanya. Karena belum ada bahasa Indonesia, kenapa ya? Saya ambil other saja deh. Jadi XML, XML, sampel XML, nama pendeknya juga sampel XML. Kali ini saya yakin nanti akan lebih cepat karena kita tidak akan menggunakan tagger ya. Kita tidak akan menggunakan tagger. Soalnya kita mau menggunakannya. Oke, saya akan cari dulu korpusnya. Saya agak lupa simpannya di mana ya. Hmm,
M M. Kalau korban tentang Mahkamah Konstitusi, jadi harusnya dia ada di folder dengan, nah ini dia nih. Hmm, hmm, hmm. Oke, jadi saya sudah punya satu file XML ya, seperti ini. Kita akan coba drag foldernya ya. Nih, try folder, try. Aduh, ini. Nah, taking grammatical. Ya tadi saya bilang saya nggak pengen coba ya. Tapi ini bahasa Inggris. Ada nggak yang bahasa Indonesia? Kita lihat retrieving online taker info, finding available grammatical takers. Dia sedang mencari taker yang cocok untuk bahasa Indonesia. Oke, kita lihat ada nggak daftarnya di sini ya? Ah, ternyata nggak ada ya. Kalau gitu kayaknya kita nggak usah deh, nggak usah pakai grammatical, nggak usah pakai semantic tiger, kita langsung aja kita load corpus ini. Your corpus could not be loaded because none of the files could be processed. Ya, invalid XML. Oh, XML saya sudah valid ya sebetulnya ya. Oke, kita akan coba ganti dengan struktur yang lebih sederhana ya. Ganti dengan struktur yang lebih sederhana. Hmm, kita ulangi lagi. Tadi ini kita buang. Saya coba dulu. Masih di folder yang sama, tapi tadi filenya saya sederhanakan ya. Pakai bahasa Inggris pula. English. Grammatical semantic. Nah, di teksnya ini begini nih. Nah, lebih sederhana kan? Lebih sederhana, lebih pendek. Ya, oke, kita load. Hah, ternyata masih error, saudara-saudara sekalian. Jadi, saya nggak tahu apakah ini ada masalah di length box-nya atau di XML-nya ya. Jadi XML saya tadi udah saya cek valid karena bisa diindeks di sistem operasi atau sistem operasi ya di corpus tool yang lain di Sketch Engine dan CKP Web. Tapi di sini kok nggak bisa. Ah, itu dia. Kemudian saya sudah coba ganti dengan yang lebih sederhana, tapi juga masih nggak bisa. Oke ya, jadi uh, ada beberapa kemungkinan. Cuma uh, kalau yang TXT tadi sih masih aman-aman aja ya. Tetap dia bisa di-upload. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu videonya kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Tutup dulu ya rekamannya nih.